Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sinkronisasi dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Anissa Alifah Nurhalizah, Rizka Ayu Permana, dan Saskia Eka Cahyani. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Anissa Alifah Nurhalizah, dari kelas B dengan NIM 19416255201155. Yang pertama, ada pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Saat menjalankan banyak proses bersamaan, sinkronisasi proses membantu menjaga konsistensi data bersama dan eksekusi proses yang bekerja sama. Selanjutnya, tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel. Selanjutnya, perlunya sinkronisasi. Entitas-entitas dalam sistem terdistribusi sering harus bekerja sama dan menyerampakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar. Misalnya, dalam suatu sistem berkas terdistribusi, proses-proses harus berinkronisasi dan bekerja sama sehingga dua proses tidak dibolehkan untuk menulis ke bagian yang sama dari suatu file pada waktu yang sama. Selanjutnya, ada sinkronisasi jam. Sinkronisasi jam merupakan mekanisme untuk menyerempakkan waktu dari semua komputer di dalam suatu sistem terdistribusi. Yang pertama ada sinkronisasi jam atau fisik. Coordinate Universal Time atau UTC. Semua komputer biasanya disinkronkan ke suatu jam standar bernama Coordinate Universal Time atau UTC. UTC merupakan standar waktu primer yang digunakan oleh dunia untuk mengatur jam dan waktu. UTC di-broadcast melalui satelit. Server-server komputer dan layanan online dengan UTC receivers dapat disinkronkan melalui broadcast satelit. Dan selanjutnya, pelacakan waktu pada suatu komputer. Bagaimana suatu komputer memelihara catatan waktunya? Setiap komputer mempunyai hardware timer. Timer ini menyebabkan satu interrupt H kali dalam sedetik. Interrupt handler menambahkan satu ke jam softwarenya. Persoalan dengan jam pada suatu komputer. Dalam praktek, hardware timer tidak tepat atau teliti. Ia tidak benar-benar berinterupsi H kali sedetik dikarenakan ketidaksempurnaan material hardware dan variasi temperatur. Selanjutnya ada clock scale. Pada saat waktu UTC adalah T, misalkan jam pada komputer mempunyai waktu. 3 jenis jam yang mungkin. Yang pertama, jam sempurna. Timer berdetak H interupsi sedetik. Jam cepat, timer berdetak lebih dari H kali sedetik. Yang ketiga, jam lambat. Timer berdetak kurang dari H interupsi per detik. Clock. Frekuensi dari jam didefinisikan sebagai ratio dari jumlah detik yang dihitung oleh jam software untuk setiap detik UTC. Frekuensi sama dengan DC per DT. Scale dari jam tersebut didefinisikan sebagai sejauh mana frekuensi berbeda dari jam yang sempurna. Scale sama dengan DC per DT dikurangi 1. Karena scale sama dengan lebih besar 0 untuk jam yang tepat. Lalu sama dengan 0 untuk jam yang sempurna dan kurang dari 0 untuk jam yang lambat.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Saskia Eka Cahyani. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Saskia Eka Cahyani dari kelas IF 19B dengan NIM akhir 1148. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi jam atau fisik. Algoritma sinkronisasi jam. Yang pertama algoritma Christian. Flavio Christian tahun 1989 menawarkan suatu algoritma untuk menyerempakkan komputer-komputer dalam jaringan dengan suatu server waktu atau time server. Gagasan dasarnya. Kemudian ada identifikasi suatu network time server yang mempunyai sumber waktu akurat. Atau misal server waktunya mempunyai suatu UTC receiver. Kemudian ada semua klien menghubungi network time server untuk sinkronisasi. Kemudian, namun delay jaringan terjadi pada saat klien menghubungi time server menghasilkan waktu yang ketinggalan. Selanjutnya, algoritma tersebut memperkirakan delay jaringan dan menampakkan kompensasi untuk itu. Lanjut. Kemudian ada algoritma sinkronisasi jam yang kedua, yaitu algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley merupakan pendekatan terdistribusi untuk sinkronisasi waktu. Pendekatan suatu time server secara berkala atau sekitar sekali dalam 4 menit mengirimkan waktunya ke semua komputer dan mengambil selisih waktunya. Komputer menghitung selisih waktu dan kemudian membalas. Server menghitung suatu selisih waktu rata untuk setiap komputer, kemudian server memerintahkan semua komputer untuk mengupdate waktu mereka atau dengan sinkronisasi waktu gradual. Lanjut. Kemudian ada algoritma sinkronisasi jam yang ketiga, yaitu Network Time Protocol atau NTP. NTP mendefinisikan suatu arsitektur untuk layanan waktu dan protokol untuk mendistribusikan informasi waktu di internet. Dalam NTP, server-server dikoneksikan dalam suatu hierarki logis bernama synchronization subnet. Kemudian level-level dari synchronization subnet disebut sebagai strata, yang mana server-server strata 1 mempunyai informasi waktu yang paling akurat atau terhubung ke suatu UTC receiver. Dan yang kedua, server-server dalam setiap strata bertindak sebagai time server untuk server-server di strata lebih rendah. Lanjut. Kemudian ada sinkronisasi jam atau logis. Yang pertama, jam logis digunakan untuk mendefinisikan urutan kejadian tanpa mengukur waktu fisik kapan kejadian itu terjadi. Dan yang kedua akan didiskusikan dua tipe jam logis, yaitu jam logis Lamport atau jam Lamport dan jam vektor. Lanjut. Kemudian ada jam logis Lamport. Jam logis Lamport itu Lamport menganjurkan mempertahankan jam logis pada proses untuk melacak urutan peristiwa. Kemudian untuk menyinkronkan jam logis, Lamport mengidentifikasikan hubungan yang disebut terjadi sebelum atau happened before. Kemudian ada ekspresi A sampai B dibaca sebagai A terjadi sebelum B, berarti bahwa semua entitas dalam di S setuju bahwa peristiwa A terjadi sebelum peristiwa. Lanjut. Kemudian ada jam logis Lamport, bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Tiga proses P1, P2, dan P3 berjalan dengan laju yang berbeda. Kemudian jika proses berkomunikasi antara satu sama lain, mungkin ada perbedaan dalam menyepakati pengurutan peristiwa. Pengurutan pengiriman dan penerimaan pesan M1 dan M2 sudah benar, namun M3 dan M4 melanggar hubungan atau terjadi sebelum. Lanjut. Kemudian ketika pesan sedang dikirim,
Setiap pesan membawa stempel waktu atau timestamp sesuai dengan jam logis pengirim. Kemudian saat pesan diterima, jika jam logis menerima kurang dari waktu pengiriman pesan dalam paket, maka sesuaikan jam penerima sedemikian rupa sehingga current time atau timestamp plus 1. Lanjut. Kemudian ada penempatan jam logis. Yang pertama, di komputer beberapa proses dapat menggunakan jam logis yang berbeda. Yang kedua, namun alih-alih setiap proses mempertahankan jam logisnya sendiri, jam logis tunggal dapat diimplementasikan dalam middleware sebagai layanan waktu. Contohnya sebagai gambar di bawah ini. Lanjut. Kemudian ada jam vektor. Jam vektor diusulkan untuk mengatasi keterbatasan pada jam lamport. Properti yang menyimpulkan bahwa A terjadi sebelum B dikenal sebagai properti kausalitas. Itu suatu jam vektor bagi sistem dengan n proses adalah suatu array beranggotakan n integer. Setiap proses P menyiapkan jam vektornya sendiri atau FCI. Kemudian nilai waktu lamport untuk peristiwa-peristiwa disimpan dalam FCI. FCI A diberikan ke suatu peristiwa A. Jika FCI A kurang dari FCI B, maka kita dapat menyimpulkan bahwa A dengan B, atau lebih pasnya bahwa kejadian A causally mendahului kejadian B. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Rizka Ayu Permana. Kemudian di sini perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Permana dari kelas IF 19E dengan NIM 1032. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini merupakan contoh menulis file dalam sistem file terdistribusi. Next. Perlunya mutual exclusion dalam sistem uniprosesor. Mutual exclusion untuk sumber daya bersama disediakan melalui variabel bersama atau dukungan sistem operasi. Dalam sistem terdistribusi, proses mengkoordinasikan akses ke sumber daya bersama dengan mengirimkan pesan untuk menegakkan saling pengecualian atau terdistribusi. Next. Kemudian ada jenis distribusi mutual exclusion. Di sini ada pendekatan berbasis permisi dan pendekatan berbasis token. Next. Kemudian ada algoritma pemilihan. Pemilihan dalam sistem terdistribusi. Banyaknya algoritma terdistribusi memerlukan satu proses untuk bertindak sebagai koordinator. Next. Algoritma pemilihan. Proses pemilihan singkatnya. Di sini kita anggap bahwa ada proses PI yang dapat memulai algoritma pemilihan untuk memilih koordinator baru, kemudian yang diakhiri oleh ring algoritma. Kemudian ada Bully algoritma. Yang pertama itu suatu proses, katakanlah API, memulai algoritma pemilihan ketika pemberitahuan bahwa koordinator yang tidak ada merespon. Proses API menyerukan pemilihan sebagai berikut. Yang pertama, API mengirimkan suatu pesan election pada semua proses dengan ID proses yang lebih tinggi. Kemudian jika ada respon, API memenangkan pemilihan. API mengirimkan pesan koordinator ke setiap proses. Next. Kemudian ada
ring algoritma. Algoritma ini umumnya digunakan dalam fotopologi ring. API mengubah jenis pesan menjadi pesan koordinator atau C dan memicu peredarannya di dalam ring. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.